golongan obat, tetapi kalau sudah di farmakoterapi itu berarti dari semua obat, misalkan di hipertensi atau antibiotik, mana yang dipilih untuk kasus yang ada gitu ya. Tentu ada kondisi khusus dari pasien sehingga itu sebagai farmasis kita bisa memilihkan yang sesuai dengan kaidah 5T1W ya. Tentu juga harus memperhatikan DRP-nya baik yang potensial maupun yang aktual. Ya, silakan yang memungkinkan untuk mengkondisikan untuk on cam, silakan on cam ya. Ya, saya share screen dulu. Ya, ini dari kasus yang diberikan Pak Didik. Jadi sekali lagi kita akan belajar bagaimana kasus yang ada kita bisa mendiskusikan dan kita melakukan penetapan masalah, terus habis itu menganalisis masalah tersebut dan akhirnya dapat memberikan penyelesaian masalah ya. Nah, kalau Anda dari sini nanti dicek kembali ya, dari Dekkes itu untuk definisi diare apakah ada perubahan. Kalau untuk yang WHO, sepertinya ini yang terakhir ya, yang 2013, jadi nanti dicari yang terbaru ya. Jadi yang di sini dari Departemen Kesehatan itu suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Ya. Jadi biasanya normalnya 1 sampai 3, nah itu lebih gitu ya. Nah kondisi ini kalau dari WHO itu biasanya merupakan gejala dari infeksi di saluran usus yang dapat disebabkan oleh organisme, bakteri, virus, dan parasit. Ya, jadi bakteri apa saja, virus apa saja yang dapat menyebabkan diare dan parasit yang dapat menyebabkan diare, gitu ya. Nah, infeksi ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara penularannya, gitu ya. Tentu melalui makanan ya yang terkontaminasi atau air minum. Oleh sebab itu sanitasi dan higiene ini juga akan berpengaruh ya terhadap penyebaran dari penyakit ini atau penularannya ya. Jadi biasanya karena kurangnya menjaga kebersihan. Nah, kalau dari sini ini bisa didapatkan diare akut itu berlangsung beberapa jam atau hari, termasuk kolera. Terus diare berdarah ini biasanya disentri. Terus diare persisten, diare yang lebih dari 14 hari. Ya, di sini biasanya kalau untuk diare yang persisten itu karena disebabkan pasien imunokompromis atau apa namanya seperti pasien-pasien HIV/AIDS itu ya. Jadi justru ke rumah sakit itu tidak merasa apa-apa, hanya merasa bahwa oh saya kok diare lama tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nggak tahunya setelah dicek itu positif HIV/AIDS. Terus dari DPS itu diare akut, diare kurang dari 14 hari, terus diare persisten, diare lebih dari 14 hari. Nah, kita sebagai farmasis itu harus betul-betul memperhatikan untuk dehidrasi yang terjadi. Karena dehidrasi ini kalau sampai terjadi dehidrasi berat, ini bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal sampai dengan bisa menyebabkan pasien meninggal ya.
Oleh sebab itu kita harus tahu pada saat nanti kamu bicara ya di farmakoterapi terintegrasi, kan nanti ada IPE, ada praktikumnya gitu ya. Nah itu kamu praktikumnya kan sama dengan apa mahasiswa lain ya, dari kedokteran, dari keperawatan, dari apa namanya, dari fisioterapi gitu ya. Nah, farmasis itu karena mempunyai kewenangan di bidang obat atau kefarmasiannya, maka adik harus mengambil posisi itu dengan baik. Ya, jadi kenapa kok saya harus belajar definisinya? Kenapa saya harus belajar patofisiologinya? Kenapa harus belajar etiologinya? Kenapa harus belajar penata laksanaannya? Karena ini kita akan belajar dari obat, ya. Apakah terapi yang diberikan itu sudah memenuhi kaidah 5T? Artinya tepat indikasi, artinya memang ada indikasi obat tersebut diberikan gitu ya. Tepat indikasi, tepat apa namanya, tepat pasien, tepat dosis, tepat apa namanya, tepat rute yang diberikan atau aturan pakainya gitu ya. Terus tepat cara pakai. Nah, yang W-nya waspada terhadap efek samping. Sebab itu kita akan melihat apakah ini ada potensial terjadinya DRP ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadi DRP. Nah, karena derajat dehidrasi itu diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan dan atau sedang, diare dengan dehidrasi berat. Nah, nanti pada saat kamu apa namanya farma di IPE itu biasanya kalau dokternya menuliskan dehidrasi sedang, keadaan umum, gelisah, rewel. Nah, jadi seperti itu kamu sudah terpapar gitu ya. Turgor kembali lambat. Oh, berarti dia memang dehidrasi ringan atau sedang, ada dehidrasi. Sehingga kalau sudah tahu adanya dehidrasi, kalau biasanya kan ditulis ya KU, keadaan umum pasien. Oh, sadar, gelisah, rewel, lesu, lunglai, tidak sadar. Nah, itu diare yang bagaimana? Gitu ya. Terus keinginan untuk minum normal, tidak ada rasa haus. Ingin minum terus tapi ada rasa haus. Kalau dehidrasi berat justru males minum, gitu ya. Nah, diare akut mungkin disertai dengan penyakit lain, ini harus menjadi catatan. Ya, apakah ada penyakit penyertanya? Jadi kalau di sini kurang dari 14 hari, temperatur rektal di atas 38 derajat Celcius, ada kolik. Kolik itu berarti nyeri perut, gitu ya. Dan muntah-muntah. Sebenarnya diare sama muntah itu adalah pertahanan tubuh untuk mengeluarkan toksin yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Misalkan makanan-makanan yang sudah basi, tapi kita tidak tahu bahwa makanan itu basi, gitu ya, ada toksin. Nah, itu oleh tubuh dikeluarkan supaya tidak apa namanya meracuni seluruh tubuh gitu ya, dengan cara apa? Dimuntahkan dan di lewat feses. Tetapi yang jadi masalah ini harus kita lihat jangan sampai terjadi dehidrasi. Ya. Nah, itu penyakit yang kemungkinan menyertai gitu ya, penyakit peserta itu bisa infeksi saluran nafas, bronchopneumonia, terus bronkitis gitu ya, atau ensefalitis ya, infeksi saluran saraf pusat, atau justru ke sepsis. Jadi harus hati-hati. Kalau sampai sepsis ini yang menyebabkan kemungkinan pasien tidak tertolong
kalau antibiotiknya tidak adekuat. Nah, ini etiologinya gitu ya, ada dari bakteri gitu ya, ada virus, apa namanya, parasit, malnutrisi, eh, nah, terutama BPA yang mal namanya diare ya, karena apa? Tidak imunnya tidak baik gitu ya, atau alergi, ada alergi terhadap protein susu sapi. Ini biasanya pada anak-anak ya. Terus keracunan, nah ini keracunan bahan kimia atau zeotermik ya, yang ini apa namanya, pernah dengar ya, ini habis makan di apa namanya, kondangan 100 orang gitu yang muntah-muntah dan diare. Nah, itu karena keracunan makanan gitu kan. Terus imunodefisiensi, intoleransi laktosa. Laktosa ini kan ada di susu sapi ya. Sehingga pada terutama bayi, kalau dia intoleransi laktosa dan terjadi diare ya harus diganti. Artinya diganti bukan yang dari susu sapi, tetapi bisa jadi susu kedelai gitu ya. Nah, kalau dari bakteri itu bisa yang paling banyak kan E. coli ya, Dik ya. Terus kalau dari virus itu rotavirus, kalau Anda dilihat dari sini ada entamoeba histolytica ya, ini yang menyebabkan apa namanya disentri. Sehingga apa namanya ada lendirnya di fesesnya. Terus kalau di bakteri itu ada Shigella yang menyebabkan fesesnya ada darahnya. Terus juga dari cacing atau parasit itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, patofisiologinya kenapa kok elektrolit? Terus mortalitas ususnya meningkat, terus adanya apa namanya osmotik gitu ya. Nah, mortalitas usus atau gerakannya peristaltik dari usus yang meningkat itu bisa menyebabkan diare. Karena apa? Pada saat harusnya kan begini gitu ya. Kalau kita stres saja misalkan apa namanya terlalu gerakan peristaltiknya terlalu cepat, itu akan menyebabkan kita apa namanya sering ke belakangnya kalau kita stres ya, diare. Nah, makanya ada beberapa obat yang harus diberikan untuk mengatasi ini, gerakan peristaltiknya yang dikurangi, terus apa namanya ketidakseimbangan absorpsi sekresi air dan elektrolit ini harus dijaga supaya apa namanya bisa dehidrasi ya. Oke. Nah, diare itu kan hilangnya elektrolit dan air ya, ada natrium dan kalium. Nah, ini yang bisa hati-hati bisa menyebabkan asidosis metabolik. Nah, kalau hilangnya elektrolit dan air, ada kehilangan hiponatremia dan hipokalemi, maka bisa terjadi dehidrasi. Dehidrasi ini menyebabkan berat badan akan turun. Ya, karena di sini kalau terjadi hipokalemi biasanya sering kembung gitu ya. Terus apa namanya pasien akan seperti lemes gitu ya karena hipokalemi. Nah, diare itu juga bisa disebabkan karena infeksi enterotoksin gitu ya. Jadi bakterinya misalkan mengeluarkan lipopolisakarida. Nah, ini yang menyebabkan nyeri perut gitu kan ya. Jadi istilahnya perutnya kram. Ya, sehingga nafsu makan ya mulai turun, akhirnya menyebabkan badan menjadi lemah. Nah, adik bisa baca di sini kalau patogennya ya, kalau patogennya apa namanya Shigella, nyeri perutnya itu positif 2, artinya positif 2 itu lebih nyeri gitu ya. Kalau patogennya juga sama ya dengan salmonella yang disebabkan oleh salmonella.
Kalau Vibrio cholera itu kadang ada, kadang tidak ada ya abdominal pain-nya. Nah, tapi kalau Anda lihat Shigella, Salmonella, norovirus juga di sini juga bisa menyebabkan demamnya. Kalau yang positifnya dua, artinya lebih berat gitu ya. Di sini common itu eh, umumnya gitu ya. Jadi kalau yang ini Shigella, ada nyeri, kemungkinan itu disebabkan karena Shigella atau Salmonella atau Campylobacter atau Yersinia gitu ya, atau norovirus. Nah, terus yang berikutnya apa gitu ya? Berikutnya kalau umumnya fesesnya ada darahnya. Oh, itu bisa Shigella, bisa yang keempat itu tadi gitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana manifestasi Kelas kliniknya online. gitu ya. Nah, terus entamuba histolitika itu juga begitu. Anda bisa lihat yang yang istilahnya yang kuncinya itu adalah ada lendirnya gitu ya, Dek ya. Jadi ada lendirnya yang eh, yang lain itu tidak terlalu banyak, tetapi justru yang di entamoeba histolica itu eh, lendirnya positif gitu ya, positif 2. Nah, diare diare akut itu sekali lagi lebih dengan dan tidak normal atau encer selama 24 jam. Disentri itu BAB atau tinja yang disertai darah. Kalau diare persisten, diare akut yang berlangsung lebih dari 14 hari. Nah, ini kita akan belajar bukan menjadi dokter, tapi bagaimana kita tahu bahwa ini ada masalah klinis, ada problemnya, ada masalah. Sehingga kita sebagai farmasis bisa menjadi partner dari dokter untuk tahu apakah eh, terapi yang diberikan itu sudah sesuai, gitu ya, Dik ya. Nah, di sini usianya kan 1 tahun dengan berat 8,3. Di sini keluhan utamanya selama 4 hari, ampas masih ada, cair, terus muntah, medret lebih dari 4 kali, panas selama 4 hari, ada kata-kata kejang 1 kali, lama kurang lebih 8 menit. Nah, di sini kita akan belajar mengisi, ya, mengisi apa yang dinamakan SOAP. S-nya itu adalah subjek, O-nya adalah objektifnya, terus A-nya adalah assessment, P-nya adalah plan. Ya, rekomendasinya kita apa? Misalkan kita monitoring efek sampingnya atau rekomendasi untuk apakah obat antibiotiknya sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Nah, itu di plannya. Nah, sekarang kita lihat di diagnosanya itu di hari akut ada dehidrasi sedang, ada bronchopneumonia. Berarti kalau dehidrasi sedang tadi berarti pasien bagaimana? Pasien bagaimana? Tanda-tandanya, keadaan umumnya, keadaan umum pasiennya bagaimana? Kalau dehidrasi sedang, yang dilihat, yang dilihat sudah saya berikan loh ini ya ke ke apa CO-nya ya, di-download, dibaca. Ayo apa berarti dehidrasi sedang bagaimana tanda-tandanya? Kalau dilihat dari keadaan umumnya bagaimana? Gelisah dan gagal, Bu. Gelisah dan
rewel. Terus yang kedua, turgornya bagaimana? Untuk Turgornya gimana? apa matanya itu cekung Ya, ditandai terus turgornya bagaimana? Turgor itu balik misalkan kulit ini dicubit, nah ini balik cepet apa bagaimana? Kalau itu balik lambat Bu. kembali lambat, ya kan? Jadi itu yang ringan atau sedang. Nah, adanya bronchopneumonia berarti ada nanti penanganan khusus untuk bronchopneumonia. Berarti kita harus belajar penata laksanaan pada kasus diare, terus pemberian dehidrasi, meredehidrasinya seperti apa, sangat tergantung pada berat badan dan umur. Gitu kan? Terus termasuk tadi klasifikasi dehidrasinya. Terus bronchopneumonia. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Apakah sampai diperlukan antibiotik yang untuk bronchopneumonia? Nah, ini strategi kita ya untuk asuhan kefarmasiannya, SOAP. Jadi S-nya tadi sudah jelas di sini. Dituliskannya bahwa pasien mengalami mencret pada ini. Nah, SOAP-nya dibuatnya harus per hari. Karena kita harus belajar per hari itu progresnya seperti apa. Pemberian obat itu outcome-nya seperti apa. Gitu ya, Dek ya. Nah, sekarang O-nya, nah ini ada berat badan, gitu ya. Ada data klinik, ada data klinik, ada data laboratorium. Nah, kalau data klinik di sini, ya kan, data kliniknya di sini ada suhu badan, ya, data kliniknya 38,8 masuk di Febris, ya kan, masuk Febris. Terus ini ada fototoraks, ada bronchopneumonia, berarti ada di paru-parunya, ada selaputnya, gitu ya. Artinya tidak hitam, tapi ada putih-putih, gitu, serabut putih. Nah, kita sebagai farmasis itu melihatnya dari pemberian ini. Kenapa kok diberikan KN? Kenapa kok diberikan infus KN3B? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan infus NaCl? Kenapa bukan infus Ringer laktat misalkan? Kenapa kok bukan yang lain? Kenapa harus pilihannya ini? Jadi yang tadi, apakah ini tepat indikasi? Ya kan? Terus pasien karena ada dehidrasi sedang, berapa dosis yang harus diberikan? Berapa mililiter yang harus diberikan? Ini pada saat hari pertama masuk jam 7, ya, diberikan 560 mililiter, ya, tiap 3 jam. Gitu kah? Ya kan? 560 mililiter tiap 3 jam. Berarti kita harus menghitung dalam 3 jam itu, harus habis 560 cc, sehingga 1 menit itu berapa tetes. Sudah diajari belum untuk menghitung tetesan? Yang menggunakan makro atau mikro? Sudah? Sudah apa belum? Belum. Di farmasi klinik juga belum, Mbak Arofah? Belum diberikan ya? belum Ibu. Belum ya? Oke, berarti
jangan lupa gitu ya, nanti pada saat nanti Pak Didi menjelaskan, adik-adik harus betul-betul memperhatikan ya bagaimana cara menghitung apa namanya tetesan gitu ya Dek ya untuk ini. Oke, terus kalau sudah, kenapa kok dirubah di jam 20.30 itu langsung menjadi 830 dalam 2 jam mililiternya, ya kan? Pada hari kedua itu tetap 830, tapi bukan dalam 2 jam. Artinya kan ini kan digerocok gitu ya Dek ya, kan digerocok. Tetapi yang hari kedua berikutnya, kenapa dokter menuliskan 830 dalam 24 jam? Jadi, kalau nanti pada saat kamu berinteraksi dengan dokter dan perawat, ini kita harus bisa diajak berdiskusi, gitu deh. Diajak bisa berdiskusi. Nah, tentu kita akan melihat kondisi atau keadaan umum dari pasien itu sendiri. Ada apa dengan tanggal 5? Kok sudah diberikan maintenance gitu ya? Artinya diberikan 830 tapi dalam 24 jam. Pada hari pertama yang jam 19 itu yang masuk obatnya KN3B, probiotik, zinc, terus ASI tetap masuk gitu ya. Nah, ada koreksi kalsium glukonas. Kenapa ada koreksi kalsium glukonas? Apakah terjadi asidosis metabolik? Atau adakah hipokalemi? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sekali lagi itu dari obat. Kamu tidak mendiagnosa. Jadi kalau kamu mempelajari yang ini, itu adalah dokter menerapi ini apakah sudah atas indikasi, apakah dosisnya betul, apakah tidak ada apa namanya, tidak ada DRP yang termasuk tadi, apakah dosisnya terlalu rendah atau ini yang sudah kamu pelajari di apa namanya, di prescribe. Ya, saya berharap Anda membuka kembali apa itu DRP. Ya, oke. Nah, sekarang di hari kedua. Di hari kedua KN-nya 830 dalam 24 jam. Probiotik tetap masuk, zinc masuk. Nah, pada kasus ini zinc kenapa diberikan di pasien diare? Untuk apa? Dan berapa lama harus diberikan? Kalau anak umur 1 tahun, dosisnya berapa? Dan harus berapa lama? Terus di sini kalsium glukonas sudah tidak diberikan lagi. Tidak ada koreksi lagi. Terus tapi masuk injeksi diazepam. Kenapa harus masuk injeksi diazepam? Pemberian injeksi diazepam mempunyai aturan main. Bagaimana cara memasukkan secara intravena, berapa menit. Kalau terlalu cepat, itu kenapa?
Karena ini kamu akan memberikan KIE kepada perawat juga. Jadi pemberian injeksi diazepam harus bagaimana? Minimal berapa lama? Pemberian injeksi Novalgin ini adalah metamizol ya isinya. Jadi kamu nanti harus mencari di NIMS gitu ya. Nah, Novalgin isinya metamizol. Di sini kenapa yang digunakan analgesik yang ini termasuk sedang ya sampai berat untuk Novalgin. Nah, apakah terjadi nyeri perut tadi gitu ya? Terus apakah juga ada demam? Jawabannya iya. Karena tadi kan di O di 38,5 ya, 38,5 apa 38,8. Terus ditambah dengan paracetamol juga. Nebul PZ atau fisiologizur itu adalah NaCl 0,9%. PZ itu nama Belandanya itu fisiologizur. Zur itu kan garam ya. Fisiologizur. Jadi NaCl. Nah, pemberian nebul yang hanya diberikan PZ itu diindikasikan untuk apa gitu? Apakah untuk mencairkan lendir yang ada di bronkus atau seperti apa? Sehingga diberikan nebul hanya PZ saja. Nah, terus pemilihannya. Kenapa pemilihannya pada anak umur ini dengan diare plus ada bronchopneumonia, pilihannya ampicillin injeksi. Kenapa ini dipilih? Dari antibiotik yang begitu banyak, kenapa pilihannya ampicillin? Berarti kamu harus belajar pada buku pedoman penggunaan antibiotik. Ya kan? Kalau pasien dengan diagnosa seperti ini, antibiotiknya apa? Sekali lagi, antibiotik ini selain untuk diarenya, juga untuk penyakit penyertanya. Dokter kenapa harus memilih ampicillin? Apakah karena umur 1 tahun dan itu lebih aman, dan pasien sesuai karena diarenya, ya kan? Nah, sekarang di hari ke-3, pasien sudah di switch antibiotiknya. Tidak menggunakan ampicillin injeksi, tapi di switch menjadi ke antibiotik cephalosporin generasi ke-3. Ya kan? Ke cefixime. Nah, switch-nya ini apakah juga itu menjadi first line untuk antibiotik yang dipilih? Dari sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Gimana? Ada pertanyaan enggak? Tuh, ya dijawab toh. Ada apa enggak? Ada pertanyaan tidak? Ibu izin bertanya, berarti untuk tabel dari obat-obat semua yang tadi dijabarkan,
berarti semua merujuk ke kondisi pasiennya yang ada di lapangan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi ini kan real case ya, artinya bukan didesain gitu ya. Makanya Pak Didik memberikan kasus yang tentu tetap bisa kita kita telaah dengan penata laksanaan yang terkini gitu ya Dik ya. Walaupun kasusnya mungkin lama, tetapi eh, kasus yang seperti ini itu bisa tetap terjadi gitu deh. Jadi penata laksanaannya itu yang harus kita kita perhatikan. Baik itu penata laksanaan yang terbaru, pemilihan antibiotik juga yang terbaru gitu ya Dek ya. Oke, bisa ditangkap. Bisa Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut. Ya, jadi artinya pembahasan yang seperti ini sangat terlalu terlalu sederhana. Gitu ya, Dik ya. Karena kita sudah disiapkan akan menjadi apoteker. Jadi yang di angkatanmu ini nanti itu masuk apoteker hanya matrikulasi sebentar, habis itu langsung PKPA, gitu kan ya Dik ya. Nah, berarti yang di sini Anda bisa lihat ada diare, itu kan, terus ini subjek dan objektifnya gitu ya. Terus kamu hanya menuliskan begini, KN ini hanya karena kekurangan cairan atau lemas. Terlalu singkat, ya. Kan tidak ada 5T1W-nya, tidak ada analisisnya sama sekali ini gitu ya. Artinya kalau hanya assessment seperti ini adalah farmakologi gitu. Jadi dari kenapa harus KN? Isinya KN itu apa? Kan gitu tadi. Jadi kenapa pasien ini harus diberikan KN? Tanda-tandanya apa? Gitu kan? Nah, terus kalau probiotik pengobatan diare dan pencegahan intoleransi laktosa. Ini kan hanya indikasinya aja, mekanismenya seperti apa? Terus berapa lama diberikan? Dosisnya berapa lama? Dosisnya bagaimana? Kan belum ada. Monitoring efektivitasnya bagaimana? Nah, berarti ini masih perlu didetailkan. Ya, jadi belajarnya itu gitu. Jadi kalau untuk probiotik, kenapa harus pada pasien diare itu diberikan probiotik? Bagaimana mekanisme kerjanya tadi itu? Ya, terus berapa lama? Terus bagaimana cara menggunakannya? Cara mencampurnya, apakah boleh dicampur dengan susunya? Kalau tadi susu dia intoleransi laktosa, ya berarti laktobi dicampur dengan apa? Ya, terus zinc, kalau hanya dikatakan suplemen, tidak benar. Di WHO yang di 2013, bagaimana cara menangani pasien diare dengan menggunakan zinc? Dosisnya berapa dan berapa lama? Supaya bisa mencegah terjadinya diare yang berulang. Jadi itu tujuannya. Kenapa harus zinc? Selain zinc apa? Apa vitamin A? Nah, seperti itu belajarnya. Ya.
Jadi sekali lagi, kamu bukan mahasiswa yang belajar farmakologi, tetapi belajar farmakoterapi. Yang farmakologi itu berarti sudah lewat, kamu sudah harus ini, gitu. Jadi ya, nah terus sekarang, kenapa harus ada koreksi terhadap kaliumnya, berapa kadarnya sehingga harus dikoreksi dengan kalsium glukonas. Nah, kalsium glukonas kamu kemarin sudah belajar di medication error ya, apa itu LASA, apa itu high alert. Nah, kalsium glukonas ini termasuk yang mana? Masuk high alert, ya kan? Di kasus emergency. Nah, ini juga bagaimana cara menghitung atau mengoreksi kalsium glukonasnya. Injeksi diazepam ditulis hanya mengatasi kepanikan pasien. Maksudnya panik apa gitu kan? Kan tidak benar ini. Pasien mengalami kejang karena tadi kadar kaliumnya kan turun. Ya, terjadi asidosis metabolik. Sehingga terjadi kejang. Kurang lebih 8 menit loh. Ya kan? Nah, berarti tidak boleh ditulisi mengatasi kepanikan. Ini kan kasus diare. Berarti kan memang kita harus detail untuk mencari diazepam, informasi diazepam itu, gitu ya. Nah, terus untuk Novalgin, kalau hanya ditulis analgesik mengurangi rasa nyeri karena kejang, apa betul? Hanya mengurangi rasa nyeri karena kejang, gitu kan? Ya, pasien tadi ada inflamasi ya, karena 38,5 apa 8 tadi. Jadi analgesiknya ini harus detail juga, analgesik untuk nyeri tingkat berapa, gitu kan? Derajat apa? Ringan, sedang, berat. Terus untuk Novalgin ini masuknya itu kan sakit, gitu ya. Nah, itu harus berapa menit? Tidak boleh langsung, gitu kan? Nah, sekarang paracetamol hanya ditulis menurunkan demam pasien. Kamu tidak menilai ini apakah dosisnya sudah sesuai, rutenya betul, terus pilihannya kalau pasien itu masih kejang, pilihannya paracetamolnya apa betul dalam bentuk peroral. Kan ada sekarang paracetamol yang masuk ke rektal. Itu gunanya kamu, gitu ya. Itu gunanya farmasis ada untuk membantu dokter memilih bentuk sediaan, memastikan dosis yang dipilih itu benar, gitu ya. Memilihkan obat yang benar. Oke ya. Terus tadi Nebul PZ atau NaCl 0,9% membantu memudahkan pasien untuk bernafas. Kan enggak, ya kan? Kan enggak. Untuk apa gitu kan? Kalau untuk memudahkan pasien untuk bernafas, ya berarti kan ada alat bantu sendiri gitu ya. Atau kalau perlu dikasih oksigen kan gitu kan Dek ya. Kalau ini ditulis membantu memudahkan pasien untuk bernafas, nggak benar. Tadi harus betul-betul ada indikasi. Kenapa kok PZ yang dipakai? Apa karena tadi pasiennya kan bronchopneumonia, ada eksudat yang di bronchus gitu kan, sehingga dan lendirnya itu kan lengket. Nah kalau sudah diberikan PZ-nya gitu dalam bentuk uap gitu kan, nah itu kan bisa mengencerkan begitu. Nah apakah hanya betul hanya Nebul PZ itu bisa mengatasi itu, atau justru
Nanti kamu baca dari jurnal, dari penata laksanaan itu justru diberikan bronchodilator. Nah, berarti kalau ada bronchodilator, ya balik lagi indikasinya kan tidak membantu memudahkan pasien untuk bernafas. Kan salah indikasinya bahasanya seperti ini. Gitu ya, Dik ya. Nah, terus injeksi ampicillin. Ditulis antibiotik awal intravena untuk bronchopneumonia. Masa begitu saja? Ya, ini kan kasusnya berarti tidak didetailkan dengan baik. Gitu ya, Dik ya. Jadi maksud saya itu harus betul-betul bisa dikupas gitu ya dengan baik. Nah, cefixim antibiotik per oral maintenance ini mungkin maksudnya ya. Tetapi tadi setelah di switch gitu ya, pasien sudah bisa secara oral, berarti kan memang bisa diberikan per oral gitu kan dari injeksi. Kenapa di switchnya ke cephalosporin generasi ketiga? Nah, itu yang kita harus belajar. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah bingung? Sudah pusing? Sudah pusing apa belum? Sudah buka puasa apa belum ini pertanyaannya, wes? Kok pas belum buka puasa? Hipoglikemi, Bu, gitu. Atau hipoksia. Oksigennya nggak naik ke otak ya. Ya, jadi kalau kita tahu kebingungan kita, maknanya kita mau sukses gitu. Kalau kita peduli gitu ya, itu maknanya tandanya kita mau sukses. Kita mau sukses jadi apoteker gitu ya. Karena kalau nggak bingung berarti kan kamu nggak peduli. Bu Ida ngomong apa gitu ya, Bunda ngomong apa ya. Peduli amat yang penting saya masuk Zoom-nya gitu ya. Sebenarnya enggak begitu ya, karena kamu sekali lagi mau menyiapkan diri menjadi apoteker gitu ya. Nah, apoteker itu bisa dilihat oleh teman sejawat yang lain, itu kalau kita itu bisa berbicara dengan baik tentang obat. Ya, karena memang kewenangan kita itu ada di obat. Jadi oleh sebab itu kamu harus semangat gitu ya. Jadi semangat untuk lebih memahami sebelum kamu diberi sah kewenangan untuk menangani ini, mau tidak mau harus belajar. Oh, nanti kewenangan yang akan diberikan ke saya itu ini gitu. Jadi kalau hari ini bingung, Ibu tambah senang karena kamu berarti mau berproses. Kalau cuek, nggak ada pusingnya karena nggak ada yang nyantol, ya kan? Kan nggak ada yang nyantol di kepala, nggak ada memori. Kan gini, belajar banyak lupa, betul ya? Ya, betul Bunda. Kalau kamu semakin banyak belajar, kira-kira banyak hal yang kamu lupakan apa enggak? Kok gini nggak ngerti ya? Kok gini nggak ngerti ya? Tadi itu saya sudah belajar ini. Sedikit belajar, sedikit lupa. Lah iyalah, nggak ada memori yang nancep gitu kan di otak. Tidak belajar, ya nggak ada yang dilupakan. Nggak ada bekas gitu kan. Oke ya. Jadi kan seperti itu gitu. Artinya kalau mau mau belajar supaya bersemangat gitu ya, kamu kan harus begini, menanamkan pada diri sendiri. Kalau saya jadi apoteker, terus ada kasus seperti ini, saya menjadi bagian untuk menyelamatkan pasien dari keadaan kefatalan, gitu ya. Artinya kamu berjihad untuk apa? Mencegah terjadinya kematian yang tidak diinginkan, gitu kan. Kalau ada di RP
harusnya farmasisnya tahu, bisa dicegah dengan memberitahu atau merekomendasikan ke dokter. Dokter akan melakukan tindakan yang mencegah terjadinya DRP. Jadi sebenarnya itu salah satu jihad kita gitu, bahwa kalau pasien ini sakit, saya ada amalan yang dengan ilmu saya bisa mempercepat proses kesembuhannya. Memang sembuh itu miliknya Allah, tapi kan ada proses itu gitu ya. Jadi itu supaya mau bersemangat, supaya enggak nggak ngerti ya wis lah. Nanti kan lama-lama lah ya lulus, tidak begitu kali ya. Ya, bersemangat ya. Nah, jadi kalau yang dari sini itu kalau di puskesmas ya Dik ya, yang mau di puskesmas atau kamu nanti di apotek yang di pelayanan kesehatan yang pertama ya, yang primer, pada saat pasien misalkan saya Mbak kok diare gitu ya, yang harus ditanyakan adalah berapa kalinya, sudah berapa lama. Makanya kamu diajari di preskrip pertanyaan assessment itu, berapa lama, ada lendir apa tidak, bau telur busuk tidak, bau ini tidak. Nah itu belajar assessment. Kalau sudah ada tanda-tanda infeksi, diare karena infeksi, Anda tidak boleh melakukan swamedikasi, tetapi memberikan memberikan rekomendasi ke pasien untuk mengatasi dehidrasinya, terus melakukan pertolongan pertama, gitu ya, misalkan memberikan obat diare yang untuk menyerap toksinnya atau apa, gitu ya, misalkan Kaupektat, apa Antapulgit, terserah gitu ya, atau Norit. Nah, habis itu sarankan untuk bisa pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, gitu ya. Jadi, atau kalau diberikan, oh ini bisa gitu ya, oh ini masih bisa swamedikasi, bila nanti sampai di hari besok misalkan, kok masih diare terus, segera ke dokter. Jadi itu jauh lebih menyelamatkan dibanding kamu seperti sok pinter gitu ya. Pada pasien sudah dehidrasi sedang sampai berat, terus kamu menahan untuk tidak memberikan rekomendasi supaya kelihatan pintar bahwa oh ini nanti pakai obat ini nanti kan sudah bisa selesai. Nggak bisa begitu. Ya, jadi kita harus belajar dengan betul gitu ya. Nah, sekali lagi oralit harus diberikan. Bagaimana cara mencampur oralit gitu ya. Kamu harus belajar gitu. Jadi jangan sampai orang diserahkan terus pasiennya nggak ngerti, terus serbuknya langsung di serbuknya di kulum gitu ya, diemut gitu. Nah kan ya nggak benar. Ini pernah kejadian seperti itu. Akhirnya calon apoteker muda ini tidak lulus karena apa? Tidak menjelaskan bagaimana membuat oralit dan pasiennya salah. Itu ya. Nah, zinc 10 hari. Nah ini kenapa kok harus 10 hari? Ya, berikan atau teruskan ASI dan makanan tentu yang tidak merusak usus lambung atau usus, antibiotik selektif ya. Antibiotik selektif ini penting, makanya tadi kenapa dari ampicillin harus di-switch ke cefixime. Nah, nasihat ini maksudnya kita memberikan KIE ya. Nah, ini bisa dibaca bagaimana cara pemberian dehidrasi gitu ya untuk berat badan. Ini sangat menentukan, sekali lagi pemberian cairannya supaya tidak terjadi yang namanya udim paru ya, karena kalau pemberian cairan itu tidak benar, itu bisa menyebabkan terjadinya udim paru dan itu bisa menyebabkan sesak.
ya Dik ya. Jadi apa namanya, bagaimana cara memberikan oralin. Nah, jadi ini adalah alurnya gitu ya, alurnya bagaimana apa namanya, diare dan penata laksanaan dehidrasinya. Mulai dehidrasi yang tidak ada dehidrasi, terus apa namanya dehidrasi ringan atau sedang, terus sampai yang dehidrasi berat. Itu ya, tanda-tandanya apa dan diberikan apa. Ya. Nah, terus kalau di sini dehidrasi yang persisten gitu ya. Nah, itu harus bagaimana? Ya sebaiknya memang harus ke dokter gitu ya, Dik ya. Kalau lebih dari 14 hari. Karena ini bisa berbahaya tadi itu ya, bisa terjadi hiponatremi, hipokalemi, bisa terjadi kejang, dan bisa menimbulkan sepsis bila antibiotik yang masuk tidak adekuat. Ya, ini follow up-nya ya. Ini bagaimana follow up pneumonia pemberiannya. Terus kalau di apa namanya ada darah di dalam apa namanya fesesnya, seperti apa pemberiannya, dan menimbulkan tentu tadi menimbulkan nyeri ya. Jadi bagaimana treatment yang harus diberikan. Jadi follow up itu penting untuk melihat apakah masih ada darahnya di apa namanya di fesesnya, terus suhunya bagaimana gitu ya Dik ya. Nah ini sekali lagi ada asam folat, ada zinc, ada vitamin A, ada apa namanya koper itu tembaga ya, terus magnesium. Nah ini suplemennya nih, ya kalau Anda perhatikan di sini untuk zincnya ya, untuk zincnya harus diberikan ya, diberikan 20 mg selama 14 hari. Berarti harus bisa tahu alasannya kenapa. Gitu ya, Dik ya. Terutama untuk lihat untuk negara-negara yang berkembang. Ya. Oke. Nah, ini diazepam. Hati-hati diazepam pada ini kan berarti di antikonvulsan gitu ya. Terus diindikasikannya terutama untuk apa? Ya. Jadi di sini memang anxiety, tapi kan tidak bisa diinikan yang di ini, gitu kan? Harusnya yang mana yang diberikan? Ya, ini bisa juga, ya kan? Yang ini kan Dek ya, yang lebih cocok gitu ya, treatment of muscle spasm, ya kan? Kejang, ya. Terus cara membaca literatur seperti itu ya nanti ininya. Terus yang di sini direkomendasikan dosisnya intramuskular atau intravena 2 sampai 20 mg. Tergantung pada indikasi dan apa keparahannya. Nah, ini kalau umur ini harusnya yang ini ya. 1 sampai 2,5. Kalau untuk yang per orang. Jadi nanti dicek lagi selain ini beberapa apa namanya beberapa reference itu berapa dosis yang diperlukan. Jadi ya, terus harus jelas ada bahwa
Bagaimana cara penyuntikannya itu apa namanya penyuntikannya ya. Terus ini kapan boleh diulang gitu ya. Ini harus diperhatikan. Terus diazepam itu cara pemberiannya berapa menit? Apakah boleh langsung isi bolus yang sekian detik gitu. Nah, terus tadi karena infeksi ini tadi disebabkan karena apa? Sehingga pilihan antibiotiknya itu sangat disesuaikan dengan apa namanya penyebabnya atau etiologinya gitu ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan kalau E. coli pilihan utamanya ciprofloxacin gitu kan. Kalau entamuba atau disentri pilihannya metronidazole. Nah, terus kalau ini yang non tifoid salmonella gitu ya, pilihannya ciprofloxacin. Kalau Shigella, trimetoprim atau sulfamethoxazole ya, atau trimoxazole. Nah, ini kan ada durasinya, Dek. Berapa gitu ya? Durasinya 3 hari, tapi 7 hari untuk yang pasien dengan imunokompromis. Gitu. Jadi di sini kan sudah jelas ya ada yang apa namanya kondisi-kondisinya ya, etiologi menentukan obatnya. Oke. Jadi kalau kolera itu first choice-nya apa? Ini kan doxycycline. Ya, oke ya. Terus, nah ini levothyroxine, kenapa digunakan untuk apa namanya pasien yang mengalami gangguan tadi. Nah, nanti dibaca apakah memang ini menjadi pilihannya ya. Jadi di sini kan enterobacteriase. Nah, berarti ini kan bisa jadi ini adalah menjadi pilihan. Tetapi kita harus melihat di penata laksanaan. Nah, plan itu selain ini tadi, tetapi juga harus tadi satu-satu memonitoring apakah pemberian itu sudah sesuai, monitoring efektivitas dan monitoring efek samping, gitu ya, Dik ya. Nah, ini rekomendasi untuk tetap pemberian makanan untuk pada karena tadi umur 1 tahun, ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau untuk tahu interaksi gitu ya, Dik ya. Biasanya bagaimana cara melihatnya adik-adik? Untuk melihat interaksi, adanya interaksi obat itu bagaimana caranya? Referensi yang bisa dipakai untuk tahu interaksi. Halo? Mungkin dari DIH. DIH, Drug Information Handbook, terus apa lagi? Terus apa lagi? Masa hanya dari DIH toh? PNF Ibu. BNF ya, ada lagi apa? Yang khusus? Ambil dari khusus interaksi apa? Ada enggak bukunya? Stokely pernah dengar enggak? Hmm? Belum Ibu.
Belum. Oke. Ya. Oke. Jadi yang ini, jadi nanti kalau Anda mau melihat, membuat apa namanya, tabel interaksi, gitu ya. Jadi ini nama obatnya. Jadi misalkan tadi KN, terus ini KN, gitu kan Dik yo. Ini KN, ini KN. Tentu kan tidak ada interaksi. Terus di sini KN, terus kamu di sini menuliskan berikutnya apa yang ditulis tadi. Misalkan diazepam. Apakah KN ada interaksi dengan diazepam? Nah, ini adalah cara untuk membuat apa namanya tabel secara manual dulu, ya, sehingga gampang. Oh, ini yang saya cari, ini yang saya cari. Terus nanti diinformasikannya seperti apa? Lihat dari referensi, gitu ya. Oke. Terus apa namanya di dari sini nanti kamu akan membuat, gitu ya Dik ya, akan membuat semuanya yang apa namanya Dik, untuk dilakukan telaah, ya kan, supaya bisa memahami bagaimana cara mengerjakan SOAP, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Sudah ngantuk semua? Sudah ngantuk ya? Oke, kalau tidak ada berarti ya sudah. Kan tidak ada. Silakan dipimpin doanya kalau tidak ada, Dek. Yang segera sahur. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan tetap semangat ya Dik ya, untuk bisa menjadi farmasis yang bagus. Dan tadi apa yang hari ini menjadi kebingungan gitu ya, mohon dengan sangat untuk bisa melakukan apa namanya belajar mandiri dengan baik. Nanti CO saya diingatkan ya untuk mengirim beberapa apa namanya buku yang bisa dibuat baca. Terus kalau sudah belajar yang SEO, tolong bagaimana cara mencari referensi diulang kembali ya, untuk apa namanya melihat bagaimana mencari referensinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sehat selalu, dijaga kesehatannya, tetap harus bahagia sehingga tetap sehat, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga ibadah puasa diberikan kelancaran dan sehat selalu. Pintar,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih.